Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidra Maulidi, NIM 22060103. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang POK 1 yang bertemakan desain dan pengukuran kerja. Desain dan pengukuran kerja menurut POK ISE. Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia atau mesin melakukan pekerjaan atau proses dan aktivitas menggunakan bahan, energi, dan informasi yang terintegrasi dengan sumber daya teknologi untuk menghasilkan produk secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mengukur kinerja lingkungan kerja standar yang memaksimalkan kekuasaan pekerja sekaligus menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Desain sistem kerja melibatkan dekomposisi, definisi, integrasi, rekombinasi, dan verifikasi sistem manusia-mesin, termasuk metode kerja, peralatan, teknologi, dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas produktif dalam suatu perusahaan. Berikut ini adalah pemetaan pikiran dari desain dan pengukuran kerja. Pertama, analisis dan perencanaan sistem kerja. Tujuan ilmu ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Ini adalah prosedur untuk menerapkan sistem kerja NACE. Selanjutnya, peta kerja. Apa gunaan dari peta kerja? Fungsi peta kerja adalah untuk menganalisa suatu pekerjaan sehingga dapat mempermudah dalam perencanaan perbaikan suatu metode kerja. Peta kerja dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kegiatannya, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Peta kerja keseluruhan merupakan suatu peta kerja yang dalamnya melibatkan sebagian besar atau semua fasilitas yang diperlukan untuk membuat produk yang bersangkutan. Peta kerja keseluruhan yang umum dipakai adalah peta proses operasi, peta aliran proses, dan diagram aliran. Sedangkan peta kerja setempat merupakan suatu peta kerja yang dalamnya hanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas. Peta kerja setempat yang umum dipakai adalah peta pekerja dan mesin, dan peta tangan kiri tangan kanan. Yang keempat, pengukuran kerja. Pengukuran kerja merupakan suatu proses untuk menghitung waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan metode tertentu oleh seorang pekerja yang terlatih dan bekerja pada kondisi yang wajar. Pengukuran kerja ini bisa dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran waktu kerja secara langsung. Pengukuran waktu kerja yang dilaksanakan secara langsung di tempat di mana pekerjaan yang bersangkutan dilakukan. Dalam pengukuran waktu kerja secara langsung ada dua cara pengukuran, yaitu pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch dan pengukuran waktu kerja dengan menggunakan metode sampling kerja. Pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Pengukuran waktu kerja secara langsung dilaksanakan dengan cara melakukan perhitungan waktu kerja tanpa si pengamat datang ke tempat pekerjaan yang hendak diukur. Pengukuran waktu kerja secara tidak langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu pengukuran standar dan pengukuran data waktu gerakan. Di sini saya hanya menjelaskan tentang pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch dan pengukuran waktu kerja dengan menggunakan metode sampling kerja. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Cara ini dilaksanakan dengan pengukuran waktu melewati peninjauan dan pencatatan waktu kerja bagi masing-masing siklus dengan memakai alat-alat yang sudah disediakan. Selanjutnya datanya dihitung sebagai waktu baku. Waktu baku ialah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh pekerja saat bekerja di kondisi normal. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Oke, lanjut. Pengujian data, uji kecukupan data. Uji kecukupan data digunakan untuk menentukan bahwa jumlah sampel data yang diambil telah cukup untuk proses pengambilan keputusan ataupun pengolahan data pada proses selanjutnya. Dalam uji ini akan digunakan persamaan sebagai berikut. Berikut adalah rumus dan keterangan dari uji kecukupan data. Uji keseragaman data. Tes keseragaman data perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan data yang diperoleh guna mendapatkan waktu standar. Tes keseragaman data ini bisa dilaksanakan dengan cara visual atau mengaplikasikan peta kontrol. Di bawah ini adalah rumus dari uji keseragaman data. Pengukuran waktu kerja dengan metode sampling kerja. Metode sampling kerja sangat cocok untuk digunakan dalam melakukan pengamatan atas pekerjaan yang sifatnya tidak berulang dan memiliki siklus waktu yang relatif panjang. Cara pemakaiannya sederhana. Dengan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja untuk jangka waktu yang direkam secara acak pada satu atau lebih mesin dan operator. Selanjutnya, dicatat apakah mesin atau operator tersebut dalam keadaan bekerja atau menganggur. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari saya, Muhammad Sidra Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.